Halo kalian, brothers, John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Yap, gue udah bikin tentang sanguine, tentang kole. Hari ini tentang tips untuk melankolis. So, tunggu apa lagi, langsung aja kita let's go. It's John Balls here. Yap, orang melankolis, orang yang sempurna, orang yang pemikir, orang yang teratur, orang yang tertata, orang yang jenius. Tetapi kebanyakan orang melankolis mudah sekali overthinking dan murung. Jadi hari ini kita akan menggembirakan orang melankolis. Yes, kita bakal buat orang melankolis gembira hari ini. Mereka mempunyai ketinggian yang paling tinggi dan kerendahan yang paling rendah. Standar mereka tinggi, keinginan mereka tinggi, kelas mereka tinggi. Mereka tidak mau hal yang setengah-setengah. Tapi pada saat mereka merasa dirinya rendah, mereka akan merasa sangat rendah dan sedih sekali. Ada yang pernah berpikir gitu? Mungkin kalian orang melankolis. Biasanya orang melankolis itu sangat suka belajar tentang watak dan kepribadian seperti ini. Karena apa? Mereka bisa terus menintrospeksi diri mereka. Tahu kekurangan mereka, tahu kekurangan orang lain, tahu kelebihan mereka, tahu kelebihan orang lain. Jadi mereka selalu bisa improve. Beda dengan orang sanguine yang selalu bersenang-senang, orang melankolis lebih melakukan hal yang memang berguna. Jadi kalau kalian misalnya membeli hal-hal yang berguna saja dan tidak pernah membeli hal yang senang-senang atau hal yang tidak berguna, mungkin kalian orang melankolis. Dan kalau kalian ternyata melankolis tapi kalian membeli hal yang tidak berguna, well, mungkin kalian sudah tercemar dengan orang-orang sanguine di samping-samping kalian. Orang melankolis kalau memang pendapat dia benar dan dia bisa membuktikan dengan fakta-fakta dan data-data yang ada, mereka tidak akan mundur dari orang lain siapapun itu. Mereka akan berani karena mereka sudah mendapatkan fakta dan data yang ada dan mereka yakin akan hal itu. Tetapi pada saat orang melankolis tidak yakin akan satu hal, ya mereka akan kabur begitu aja, kayak nggak mau lanjutin atau ya gitulah. Sama seperti tampil. Banyak sekali yang mengira orang-orang lucu itu udah pasti sanguine. Ada yang mengira Raditya Dika itu sanguine. Ada yang mengira Mr. Bean itu sanguine. Tidak semua orang yang lucu itu sanguine. Orang melankolis bermain komedi dengan komedi yang teratur, tertata, dan terskrip. Makanya stand up comedian kebanyakan melankolis. Jadi itu kenapa Mr. Bean tidak banyak omong tapi lucu. Tapi memang kebanyakan orang melankolis ya sering murung. Dan masalahnya orang melankolis sangat mudah tertekan. Ya tentu saja mereka kan kepikiran kan tentang apa aja. Jadi kalau ada satu hal yang buat mereka kepikiran, ya mereka bakal tertekan, overthinking, dan wajahnya muram. Jadi kita harus membuat melankolis senang di video ini. Untuk orang melankolis di luar sana, kalian harus tahu, tidak ada orang yang menyukai orang berwajah muram. Kalau ada orang berwajah muram di suatu tempat, ya pasti ngerusak suasana kan. Apalagi kalau tiba-tiba lagi happy-happy, terus tiba-tiba ada yang muram sendiri, kan kita nggak enak mau lanjut happy. Pasti kita menghibur orang itu kan. Jadi kadang-kadang resonansi kalian yang kuat akan kesedihan kalian bisa merusak suasana lain. Jangan salah dulu, kalian boleh sedih, kalian boleh muram, itu wajar dan itu terjadi pada semua orang, bukan hanya orang melankolis. Tapi dengan mengendalikan wajah muram kalian di tempat-tempat tertentu, kalian akan menjadi orang melankolis yang jauh lebih baik lagi. Belajarlah untuk release feeling. Buanglah emosi negatif kalian di tempat yang benar dan tepat. Mungkin kalian ada yang mikir kenapa cuma saut tangan karena satu megang buku. Ya, gue sambil baca buku. I'm so sanguine. Jadi gue ambil baca buku sambil nerangin. Karena gue gak hafal. Beda sama orang melankolis yang ya mereka bisa baca buku dan hafal dan bisa berkonsep. Kalau gue harus sambil baca buku. Latih release feeling. Keluarkan emosi negatif kalian di tempat yang tepat, tempat yang benar. Jangan di tempat yang bisa menyakiti orang lain dan membuat kalian tambah malu. Seperti biasa, kalian suka kamar kalian. Kalian harus tahu gimana caranya kalian membuang emosi sendirian di kamar kalian. Mungkin kalian bisa lempar bantal, teriak sambil ditutup bantal. Atau mungkin kalian bisa menceritakan masalah-masalah kalian ke orang terdekat kalian yang kalian percayai. Karena biasanya orang melankolis harus membuang yang mereka pendam di dalam. Tips nomor 2, jangan mencari kesulitan. Orang melankolis cenderung menerima semua hal terlalu pribadi, terlalu dimasukkan ke hati. Dan orang melankolis biasanya mencari-cari kesulitan. Bukan karena mereka mau sulit, tapi orang melankolis memang tipe orang yang selalu mencari skenario terburuk. Dan kadang mereka suka menyimpulkan bahwa tidak ada lagi orang yang mencintai mereka, menyayangi mereka. Dan kemudian si melankolis ini berusaha untuk membuktikan kalau mereka benar, bahwa banyak orang tidak suka sama dia. Dengan apa dia cari-cari kata-kata orang lain yang memang menyinggung dirinya. Dan hal itu malah membuat kalian tambah terpuruk. Kalian harus belajar untuk tidak mendengarkan kata-kata orang lain. Karena seperti yang dibilang adik saya yang berwatak melankolis,
Kita tidak bisa mengendalikan kata-kata orang lain, hanya bisa emosi kita. Yang ketiga, jangan mudah sakit hati. Orang melankolis yang sempurna sangat-sangat perasa. Apabila orang sanguin mendengar sebuah kata buruk, dia akan menerimanya 1 kali. Tetapi orang melankolis bisa menerimanya 3-5 kali lipat. Terkadang orang melankolis yang sempurna benar-benar menikmati rasa sakit hati ini. Mereka bisa sampai merasa bahwa mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya orang lain diperlakukan. Berhentilah mengasihani diri kalian sendiri. Well, memang orang-orang introvert seperti melankolis dan pragmatis, mereka punya kecenderungan untuk mengasihani diri mereka sendiri. Jadi cobalah untuk selalu mencari hal positif dari semua hal negatif yang menimpa kalian dan perkataan orang-orang yang negatif yang menimpa kalian. Karena tentu saja kalian tidak pernah sendiri, dan kalian harus ingat bukan cuma kalian yang mempunyai masalah yang berat seperti itu. Jadi lebih percayalah dengan diri kalian, karena kalian itu sangat-sangat jenius dan sangat-sangat dibutuhkan banyak orang. Oke, untuk bros melankolis semua yang sedang menonton, kalian gak usah sedih. Dan mungkin ada beberapa sanguin yang nonton yang punya pasangan melankolis. Ya, kalian kasih tips-tips ini ke mereka. Dan ya, release feeling itu penting. Karena memang sebuah gelas tidak bisa diisi air terus-menerus. Air dari sebuah gelas itu harus diminum atau mungkin dibuang. Tapi kalau dibuang di tempat sembarangan, kalian akan membuat banjir di mana-mana. Jadi kalian harus membuangnya di tempat yang tepat. Buanglah emosi kalian di tempat yang tepat. Bros, thank you for watching. Kalian senang melihat semua video saya. Jangan lupa buat subscribe yang belum. Like, comment, share teman kalian, karena ini penting buat kalian dan orang-orang yang kalian cintai. Bros, thank you for watching. I'm out, bros. Let's go! It's John Balls here! How's it going, brothers? Is it good? Is it good? How's it going, brothers? John Balls here. Karena apa? Mereka bisa terus mengintrospeksi. Mereka bisa... Orang melankolis yang sempurna, melankolis, orang yang sempurna, orang yang pemikir, orang yang teratur, orang yang tertata, orang yang penuh dengan... Orang melankolis yang sempurna, orang melankolis, kalau memang dia sudah punya sebuah... Banyak sekali yang mengira orang-orang lucu itu udah pasti sanguin. Ada yang mengira Raditya Dika itu sanguin. Ada yang mengira Mr. Bean itu sanguin. Tidak semua orang yang lucu itu sanguin. Lihat juga, orang-orang melankolis bisa melucu dengan... Belajarlah untuk release feeling. Buanglah emosi dan buanglah tipe orang yang apa namanya? Berhenti